Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Sriwijaya. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Alfi Sunarsi, SKM MKes. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Arindi Dinda Hanifah, bersama rekan saya, Adipati Azwar Arbarkah dan Nanda Nataniela Aurelia. Oke, untuk itu kita langsung ke video penjelasannya. Kalian pada tahu nggak apa sih studi kasus ARKL itu? Jadi, studi kasus ARKL digunakan untuk menganalisis resiko berbagai bahaya lingkungan seperti bahaya fisik, kimia, atau biologi yang dapat menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah ARKL meliputi 3 bagian. Yang pertama, analisis resiko terdiri dari identifikasi bahaya, identifikasi sumber, analisis pemajanan, analisis respon, dan karakteristik resiko. Yang kedua, manajemen resiko. Dan yang terakhir, komunikasi resiko. Pada kali ini, kelompok kami akan melaksanakan studi kasus ARKL mengenai analisis risiko pajanan gas amonia pada pekerja peternakan ayam di Desa Lembak, Sumatera Selatan. Identifikasi bahaya atau hazard identification. Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama dalam studi kasus ARKL. Identifikasi bahaya ini digunakan untuk mengetahui secara spesifik agen risiko yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan apabila tubuh terpajan. Potensi bahaya yang dapat menimbulkan bahaya di peternakan ayam Desa Lembak, Sumatera Selatan berasal dari agen kimia berupa amonia sebagai komponen yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Identifikasi sumber. Identifikasi sumber merupakan langkah kedua dalam analisis risiko yang digunakan untuk mengetahui dari mana sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan efek merugikan. Sumber bahaya berasal dari peternakan yang merupakan non-industri utama sebagai penghasil amonia terbesar. Amonia ini berasal dari menur berupa bahan sisa pencernaan atau feses yang bercampur dengan urin yang berbahaya bagi kesehatan pekerja maupun hewan ternak di sana. Analisis pemajanan. Analisis pemajanan dilakukan dengan perhitungan asupan amonia dengan memasukkan nilai variabel yang dibutuhkan dalam perhitungan. Data konsentrasi yang digunakan dalam perhitungan adalah data konsentrasi pajanan amonia dan lingkungan kerja masing-masing pekerja. Nilai rata-rata intake amonia real time sebesar 0,002 dengan nilai intake terbesar adalah 0,0084 dan terendah adalah 0,0011. Rata-rata nilai intake amonia lifetime sebesar 0,7671 dengan nilai terbesar 0,8418 dan nilai intake terkecil sebesar 0,0274. Analisis dosis respon. Analisis dosis respon merupakan tahap yang digunakan untuk menentukan hubungan antara besarnya dosis atau level pajanan bahan kimia dengan terjadinya efek merugikan bagi kesehatan manusia. Analisis dosis respon menggunakan reference concentration masing-masing parameter udara yang diturunkan dalam satuan mg per kg per hari. Reference concentration amonia atau NH3 sebesar 0,028 mg per kg per hari. Karakteristik risiko adalah penghubung antara analisis risiko dengan manajemen risiko. Amonia merupakan senyawa yang bersifat non-karsinogen atau tidak menimbulkan efek kanker. Oleh sebab itu, dalam penelitian pada jurnal tersebut, risiko kesehatan pajanan amonia akan dihitung berdasarkan efek non-karsinogenik. Manajemen risiko adalah upaya yang didasarkan pada informasi tentang risiko kesehatan yang diperoleh melalui suatu analisis risiko untuk mencegah, menanggulangi, atau memulihkan efek yang merugikan kesehatan oleh pajanan zat toksik. Manajemen risiko perlu dilakukan untuk pengendalian risk agent karena indikasi risiko kesehatan yang dapat terjadi atau RQ lebih dari satu. Komunikasi risiko dilakukan untuk menyampaikan informasi risiko pada masyarakat atau populasi yang berisiko, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Komunikasi risiko merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ARKL dan merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa atau pihak yang menyebabkan terjadinya risiko. Peneliti memberitahu kepada para pekerja di peternakan ayam di Desa Lembak, Sumatera Selatan bahwa mereka berisiko untuk terpajan amonia. Selanjutnya, komunikasi risiko juga dilakukan kepada pemilik peternakan agar menghimbau para pekerja untuk memakai masker saat bekerja.